Loh, gak bahaya ta? Timnas Cina umumin datang ke Indonesia bawa pasukan 25 pemain terbaik. Tapi Patrick Kluivert was-was, deg-degan, dan lagi pusing 7 keliling. Kenapa? Karena dari kiper, back, sampai winger kita banyak yang tumbang. Apakah ini bencana? Atau justru awal dari keajaiban sepak bola Indonesia? Simak terus beritanya, guys. Nah, ini loh. Ada sosok legendaris Ajax berdarah Maluku yang diam-diam balik ke Indonesia, tapi bukan buat main bola, melainkan buat buru talenta emas dari Sabang sampai Merauke. Jordi Cruyff bilang, dia orang paling tepat buat revolusi timnas. Siapakah dia dan kenapa kehadirannya bikin heboh dunia sepak bola tanah air? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Wah. Ini nih Kongres PSSI 2025 digelar diam-diam di Jakarta. Tapi tunggu dulu, apa sebenarnya yang mereka bahas? Ada 4 agenda penting yang bisa bikin peta sepak bola Indonesia berubah total. Salah satunya perubahan statuta yang katanya bakal menyesuaikan zaman. Perubahan apa nih yang diam-diam disiapkan PSSI? Wajib banget lo tonton sampai habis. Bismillah bisa, bukan sekadar latihan biasa, ini adalah awal dari misi rahasia terbesar Timnas Indonesia. Sebuah rencana besar untuk menggebrak Asia dan mengguncang dunia. Kenapa mereka gak menunggu? Apa yang sedang dirancang pelatih baru Patrick Kluivert? Dan apa benar kemenangan melawan Cina akan jadi pintu sejarah terbesar Garuda? Jawabannya ada di balik latihan tanpa jeda ini. Lo siap bongkar rahasianya? Sebelumnya mohon dukungannya, bantu pencet tombol like, subscribe, dan notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru Timnas. Terima kasih. Halo bolo-bolo sobat bola, tanggal 5 Juni bakal jadi hari penentuan. Timnas Indonesia bakal menjamu raksasa Asia, Timnas Cina, dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan hari ini tanggal 2 Juni, Timnas Cina akhirnya merilis daftar resmi skuad berisi 25 pemain yang bakal dibawa ke Jakarta. Pelatih Branko Ivankovic langsung pasang mode serius, karena laga ini bisa dibilang sebagai penentu hidup mati buat Tiongkok. Tapi yang bikin panas bukan cuma daftar pemainnya aja, guys. Di balik pengumuman ini ada kekhawatiran dari pelatih lawan, Patrick Kluivert, yang mulai pusing 7 keliling karena kondisi skuad Indonesia lagi gak ideal. Jadi gini guys, dari latihan terakhir yang digelar di Stadion SAIC Pudong Shanghai, Timnas Cina akhirnya resmi milih 25 pemain terbaik buat dibawa ke Indonesia. Tapi ada satu nama yang gak muncul di latihan terakhir, yaitu Liu Ruofan dari Shanghai Port. Kenapa? Karena doi cedera dan ternyata gak sembuh-sembuh juga, gengs. Tim medis udah ngasih lampu merah. Jadi fix, Liu Ruofan dicoret dan absen total dari pertandingan krusial ini. Selain itu, 2 pemain lainnya yang gak akan turun di Jakarta adalah Xie Weneng dan Lin Liangming. Tapi bukan karena cedera, melainkan akumulasi kartu kuning. Walau gak bisa main, keduanya tetap dibawa ke Indonesia karena Ivankovic maunya mereka tetap gabung tim biar chemistry gak luntur, apalagi buat laga selanjutnya lawan Bahrain. Menariknya lagi, bukan cuma Ivankovic yang ngasih semangat, bolo. Ketua Asosiasi Sepak Bola Cina, Song Kai, ikut nyamperin ke Shanghai tanggal 30 Mei kemarin. Bareng sama Waketum Sujiren, mereka bakal temenin tim nasional selama tur laga tandang ini. Mereka paham pertandingan lawan Indonesia bukan sekadar laga biasa, tapi soal harga diri dan peluang lolos ke babak berikutnya. Nah, buat lo semua yang belum paham seberapa pentingnya laga 5 Juni nanti, gini nih rumusnya. Kalau Cina menang, mereka masih punya harapan lanjut ke babak berikutnya. Kalau seri, harapan mulai tipis banget. Tapi kalau kalah, habis sudah. Bye-bye Qatar 2026 buat Tiongkok. Makanya, ini laga beneran taruhan hidup mati. Dan pelatih Cina udah kasih warning ke para pemainnya, Indonesia itu keras kepala. Main lawan angin aja gas terus. Tapi kalau arah anginnya lawan mereka, bisa tumbang juga. Ivankovic ngingetin soal laga Indonesia versus Australia bulan Maret lalu.
Meski Australia cuma pegang bola 40% doang dan jumlah tembakan gak dominan, mereka bantai Indonesia 5-1 karena serangan balik mereka klinis banget. Timnas Indonesia punya senjata rahasia. Timnas Indonesia emang lagi on fire, tapi gak sepenuhnya aman, bro. Walau mayoritas diisi pemain naturalisasi yang udah punya jam terbang tinggi, ada beberapa masalah internal yang bikin Kluivert keringetan, kiper utama Maarten Paes dan winger Marcelino Ferdinand absen karena akumulasi kartu. Sandy Walsh cedera, harus out. Eliano Reijnders pulang kampung buat dampingin istri yang mau lahiran. Kevin Dix belum sempat latihan bareng karena baru nyampe dari Eropa. Dan yang paling dikhawatirkan Kluivert adalah masalah chemistry. Karena pemain-pemain ini belum sempat bareng latihan penuh, ada kemungkinan mereka masih kurang nyambung mainnya. Dari sisi Tiongkok, mereka lihat situasi Indonesia yang agak kacau ini sebagai peluang emas. Mereka tahu kalau para pemain naturalisasi itu jago secara individu, tapi belum tentu nyambung satu sama lain. Jadi strategi Ivankovic jelas, biarkan mereka serang, kita tahan. Abis itu serang balik dengan kecepatan maksimal. Apalagi Cina dikenal punya pertahanan yang solid dan stamina yang panjang. Kalau mereka bisa tahan 45 menit pertama tanpa kebobolan, peluang menang di babak kedua bakal gede banget. Menurut info penerbangan timnas, Cina bakal mendarat di Jakarta jam 10 malam waktu lokal tanggal 2 Juni. Mereka bakal langsung ke hotel yang dekat banget sama lokasi latihan dan pertandingan. Selama di Jakarta, mereka cuma bakal latihan 2 kali. Tapi dari gestur dan persiapan mereka, jelas banget Tiongkok datang bukan buat main-main, tapi buat mengamankan tiket ke babak selanjutnya. Laga ini bakal panas banget, gengs. Dari sisi kesiapan, Cina disiplin tinggi, manajemen rapi, pemain fokus, pelatih serius. Indonesia, skill individu jago, semangat membara, tapi ada masalah rotasi dan chemistry. Di atas kertas ini 50-50. Tapi yang bakal jadi pembeda adalah mental dan taktik. Kalau timnas Indonesia bisa manfaatin dukungan supporter di GBK dan langsung ngegas dari awal, peluang menang terbuka lebar. Tapi kalau mereka lengah di belakang, apalagi terlalu semangat nyerang, bisa dimanfaatin Cina buat serangan balik mematikan. Catat jadwalnya, tanggal 5 Juni 2025. Lokasi, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan, Indonesia versus Cina. Ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 babak 18 besar zona Asia. Kick off malam hari dalam kurung waktu lokal TBC. Jadi guys, sekarang kita tahu Cina datang bukan buat wisata. Skuad mereka udah siap tempur. Tapi Indonesia juga bukan lawan yang gampang ditaklukkan. Apakah Ivankovic berhasil menyelamatkan muka Tiongkok? Atau justru Garuda yang terbang tinggi dan ngebikin publik Asia tercengang? Jangan lupa 5 Juni nanti kita ramaikan GBK. Buktikan kalau tanah air ini gak bisa diremehkan. Bolo, lo pasti udah gak asing lagi sama nama Simon Tahamata, kan? Legenda hidup yang pernah ngeguncang lapangan bareng Ajax Amsterdam ini sekarang udah resmi gabung ke PSSI sebagai kepala pemandu bakat. Gokil nggak tuh? Tapi yang bikin makin mantap ada dukungan langsung dari Jordi Cruyff. Iya, anak dari Johan Cruyff, legenda sepak bola dunia. Simon Tahamata bukan orang sembarangan, bro sis. Pria berdarah Maluku ini punya karier mentereng di Eropa. Pernah main di Ajax, Standard Liga, dan Feyenoord, Tahamata dikenal sebagai winger lincah dan punya teknik tinggi. Dan bukan cuma soal skill, tapi mentalitas dan attitude-nya juga luar biasa. Setelah gantung sepatu, Simon juga nggak pensiun dari dunia bola. Dia aktif banget di dunia kepelatihan, khususnya jadi pelatih teknik di Akademi Ajax Amsterdam. Jadi kalau ngomongin soal pemandu bakat, udah jelas dia punya mata elang buat deteksi bibit-bibit emas. Sekarang Simon Tahamata resmi jadi kepala pemandu bakat alias Head of Scouting buat Timnas Indonesia. Artinya dia punya tanggung jawab gede buat nge-track dan ngejaring pemain-pemain muda berbakat, baik di tanah air maupun diaspora Indonesia di luar negeri. Targetnya,
bikin skuad Garuda makin garang dan kompetitif di level Asia bahkan dunia. Nah, yang bikin makin spesial, penunjukan Simon ini dapat angin segar dari tokoh besar sepak bola dunia, yaitu Jordi Cruyff. Dalam wawancara bareng Metro TV, Selasa 3 Juni 2025, Jordi bilang kalau Simon adalah pilihan yang sangat tepat. Menurut saya dia Simon adalah sosok yang punya banyak pengalaman, baik sebagai pemain di banyak klub, juga setelah pensiun, kata Jordi dengan penuh keyakinan. Menurut Jordi, Simon punya modal gede karena ngerti banget dua budaya sekaligus, Indonesia dan Eropa. Ya iyalah, dia lahir di Belanda, tapi punya darah Maluku dan pernah ngerasain kerasnya kompetisi Eropa. Plus, dia juga pernah main bareng ayahnya Jordi, si Maestro Johan Cruyff. Wah, udah pasti ilmu sepak bolanya ngucur deras. Yang menarik, Jordi ngaku kalau dia udah ngefans sama Simon sejak kecil. Jadi mungkin dulu saya mengaguminya sejak kecil saat melihat dia latihan, ungkapnya. Bayangin seorang Jordi Cruyff yang udah makan asam garam bola di Eropa aja mengidolakan Simon Tahamata. Itu udah jadi bukti kuat kalau Simon bukan sosok sembarangan, gengs. Tugas Simon sekarang nggak main-main. Dia harus keliling dan ngintip potensi pemain muda dari Sabang sampai Merauke. Gak cuma itu, dia juga ditugasin buat pantau pemain keturunan di luar negeri. Pokoknya siapapun yang punya darah Indonesia dan skill mumpuni bakal masuk radar Simon. Dengan pengalamannya di Akademi Ajax, Simon udah terbiasa banget scouting pemain usia muda. Jadi dia nggak bakal cuma ngelihat dari stats doang, tapi juga attitude, potensi jangka panjang, dan mental pemain. Jordi Cruyff juga nambahin, yang paling penting dari kehadiran Simon adalah semangat positifnya. Menurut Jordi, siapapun yang gabung PSSI atau Timnas harus punya niat tulus buat bantu dan bawa perubahan ke arah yang lebih baik. Siapapun yang datang harus punya semangat untuk benar-benar membantu dan membawa perbaikan sebisa mungkin, tegas Jordi. Dan itu yang dilihat dari Simon, niat tulus buat bikin sepak bola Indonesia naik level. Buat yang belum tahu, Simon sempat lama banget kerja di Akademi Ajax Amsterdam, salah satu akademi terbaik di dunia. Di sana dia bukan cuma pelatih biasa, tapi pelatih teknik yang ngajarin pemain muda soal kontrol bola, dribbling, dan passing akurat. Jadi jangan kaget kalau nanti kita punya generasi pemain timnas yang mainnya elegan kayak De Jong, cerdik kayak Tadic, dan eksplosif kayak Anthony. Salah satu tugas penting Simon adalah mengidentifikasi dan mendekati pemain keturunan Indonesia yang tersebar di Eropa. Nama-nama seperti Calvin Verdonk, Max Hilgers, Jay Edzes, Tom Haye, sampai Maarten Paes itu hasil dari scouting yang makin serius. Nah, dengan hadirnya Simon, strategi ini bakal makin tajam. Kalau program scouting Simon ini berhasil, kita bisa lihat dampaknya dalam 35 tahun ke depan. Bisa jadi Timnas Indonesia senior akan diperkuat kombinasi pemain lokal dan diaspora dengan level yang lebih kompetitif. Dan yang paling penting, regenerasi pemain bisa lebih lancar. Gak perlu khawatir lagi soal lini belakang kosong atau playmaker kurang, karena dari awal udah disiapin sama Simon dan timnya. Tapi tentu aja Simon nggak kerja sendiri. Dia bakal bareng direktur teknik, pelatih timnas, sampai pelatih akademi lokal buat nyatuin visi. Dengan kerjasama yang solid, program scouting ini bakal jauh lebih efektif. Yuk kita dukung bareng langkah baru PSSI ini. Mumpung lagi banyak pembenahan, sekarang saatnya kita support dari tribun, medsos, sampai doa-doa terbaik. Kehadiran Simon Tahamata bukan cuma simbol perubahan, tapi bisa jadi titik balik kemajuan sepak bola Indonesia. Pertama-tama kita mulai dari inti acaranya. Jadi guys, Kongres PSSI tahun ini punya 4 agenda utama yang nggak main-main. Agenda pertama, laporan kegiatan PSSI selama setahun terakhir alias 2024/2025 plus rencana kerja untuk musim berikutnya yaitu 2025/2026. Nah, ini ibaratnya kayak evaluasi nilai rapot lah, sob. Program tahun lalu dicek berhasil nggak tuh? Terus rencana ke depan mau ngapain aja? Harus jelas. Agenda kedua ini yang sensitif. Laporan keuangan.
Yup, semua dana termasuk yang dari pemerintah alias APBN dibuka transparan. Kita semua tahu duit rakyat dipakai buat ngembangin sepak bola, ya harus jelas dong perginya kemana aja. Gak bisa ditutup-tutupin. Agenda ketiga, ngomongin perubahan status anggota. Ada klub yang mau pindah markas, ganti nama, atau bahkan mundur dari keanggotaan. Bayangkara FC contohnya nih, katanya mau pindah ke Lampung dan rebranding. Waduh, bakal jadi Bayangkara Lampung United kali ya. Agenda keempat, pengesahan Statuta PSSI edisi 2025. Ini tuh semacam aturan dasar organisasi, kayak UUD-nya sepak bola Indonesia. Katanya sih statuta terbaru bakal lebih modern, tapi tetap nyambung sama regulasi FIFA. Kita tunggu aja detailnya. Oke bro, sekarang kita intip siapa aja yang duduk di kursi Kongres. Tahun ini ada total 92 peserta alias perwakilan dari berbagai elemen sepak bola. Komposisinya gini nih, 38 asosiasi provinsi dalam kurung Asprof PSSI, 49 klub dari Liga 1, Liga 2, dan Liga 3, 5 asosiasi sepak bola. 6 diantaranya cuma jadi peninjau alias belum punya hak suara. Buat yang belum tahu, voters itu artinya pihak yang punya hak suara dalam Kongres. Tahun ini ada 88 voters, sisanya 4 cuma hadir buat mengamati doang. Tahun lalu cuma ada 34 asprof yang jadi voters. Sekarang, nambah jadi 38. Tapi sabar dulu, nggak semua langsung dapat suara. Ya, 4 asprof baru masih statusnya peninjau 1. Papua Barat Daya 2. Papua Tengah 3. Papua Pegunungan 4. Papua Selatan. Mereka hadir tapi belum bisa voting. Tapi kehadiran mereka udah jadi langkah penting buat merangkul seluruh wilayah Indonesia dalam pengambilan keputusan sepak bola nasional. Nah, ini yang ditunggu-tunggu klub-klub dari berbagai kasta Liga Indonesia. Yuk kita lihat siapa aja yang hadir di Kongres. Liga 1 dalam kurung 18 klub, mulai dari Persib, Persija, Persebaya, sampai tim promosi kayak PSBS Biak. Semua hadir dengan satu suara masing-masing. Total ada 18 klub. Liga 2 dalam kurung 16 klub, ada nama besar kayak PSMS Medan, Sriwijaya FC, sampai Bayangkara FC yang mau hijrah ke Lampung. Liga 3 dalam kurung 15 klub, dari yang melegenda kayak Persiba Balikpapan sampai tim muda semangat tinggi kayak NZR Sumbersari. Bukti kalau Liga 3 juga punya suara penting dalam pembangunan sepak bola nasional. Nah bro, nggak cuma klub doang yang datang, ada juga perwakilan asosiasi sepak bola. Daftarnya gini: Federasi Futsal Indonesia, Asosiasi Sepak Bola Wanita, Asosiasi Pelatih, Asosiasi Pemain Profesional, dalam kurung peninjau, Asosiasi Sepak Bola Pantai, dalam kurung peninjau, futsal, dan sepak bola wanita sekarang makin serius dipantau. Bahkan asosiasi pemain profesional udah mulai aktif loh. Gimana? Makin keren kan? Setelah semua agenda dibahas, acara bakal ditutup sama pidato Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Biasanya sih Pak Erick suka kasih kejutan atau pengumuman penting. Mungkin bakal ada clue soal pelatih baru, atau rencana besar jelang Piala Dunia U-Strip 17. Kita tunggu aja. Sayangnya PSSI masih tutup mulut soal detail teknis Kongres. Kayak tempat pastinya di Jakarta di mana, jam berapa mulainya, dan siapa aja narasumber utama. Termasuk juga soal perubahan statuta 2025, masih misteri. Tapi yang jelas perubahan ini jadi salah satu agenda paling krusial tahun ini. Banyak spekulasi muncul, gengs. Bisa jadi agenda Kongres kali ini membuka jalan buat transformasi besar sepak bola Indonesia. Apalagi sejak era Erick Thohir, PSSI kelihatan makin serius. Beberapa hal yang bisa kita prediksi: liga lebih profesional, sistem promosi degradasi makin ketat, transparansi keuangan makin dibuka ke publik, pembinaan usia dini diperkuat lewat program kerja baru. Intinya, Kongres biasa PSSI 2025 ini bukan sekadar acara kumpul-kumpul, tapi jadi panggung buat mengubah arah masa depan sepak bola Indonesia. Semua mata tertuju ke Jakarta, nunggu gebrakan apa yang bakal keluar.
So, kita sebagai fans pecinta bola juga harus aktif, kritis, dan dukung gerakan positif buat kemajuan sepak bola nasional. Jangan lupa share video ini, like, komen menurut kalian perubahan apa yang paling dibutuhin di tubuh PSSI. Timnas Indonesia resmi menggelar pemusatan latihan dalam kurung (TC) di Jakarta, tepat setelah sebagian besar pemain mendarat. Dan tahu gak? Tanpa nunggu lama, mereka langsung latihan penuh di lapangan A Senayan. Iya benar-benar full latihan. Bukan cuma jogging-jogging santai atau stretching manja. Dari pemanasan, ball possession sampai mini game taktikal langsung dijalanin. Ini sinyal kuat dari Kluivert kalau dia pengen anak-anak asuhnya benar-benar siap tempur. Para pemain lokal kayak Egy, Marcelino, Rizky Ridho, Edo Febriansyah, dan Nadeo jadi gelombang pertama yang ikut sesi latihan. Lalu menyusul pemain abroad kayak Asnawi Mangkualam, Ivar Jenner, dan Sandy Walsh. Pemain lainnya dari Eropa kayak Tom Haye, Rafael Struijk, dan Nathan Chu Aon dijadwalkan hadir dalam 12 hari ke depan. Gak main-main bro. 2 laga sisa di grup F jadi penentu hidup mati Garuda buat bisa nembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dan ini sejarah baru kalau sampai kejadian. Tanggal 5 Juni 2025, Indonesia bakal ketemu Cina di GBK. Ini laga kandang terakhir dan harus dimenangin demi amankan posisi runner-up grup. Habis itu pada tanggal 10 Juni 2025, Garuda terbang ke Jepang buat tanding lawan Samurai Biru. Lawan super berat, tapi semua bisa terjadi di sepak bola. Dan makanya persiapan gila-gilaan ini wajib hukumnya. Pelatih anyar Patrick Kluivert gak mau buang waktu. Datang ke Indonesia langsung kerja keras bareng tim pelatih. Dia pengen semua pemain paham taktik barunya. Latihan ini penting banget buat adaptasi. Kami fokus ke ball control, transisi cepat, dan pemahaman skema permainan, kata Kluivert di sela-sela latihan. Banyak yang bilang Kluivert bakal bawa gaya main ala Belanda, pressing tinggi, umpan cepat, dan main atraktif. Tapi dia juga ngerti timnas gak bisa asal serang. Makanya dalam latihan juga ditekankan keseimbangan antara bertahan dan menyerang. Meski latihannya intens, tapi suasana latihan timnas tetap cair. Ada canda tawa, ada semangat saling support antar pemain. Chemistry di antara pemain-pemain ini udah mulai nempel, kayak Asnawi yang nyambung banget sama Sandy Walsh dan Edo. Di lini tengah, kerjasama antara Ivar Jenner dan Tom Haye digadang-gadang bakal jadi otak permainan. Kiper juga gak kalah fokus bro. Nado Argawinata dan Hernando Ari sama-sama serius di bawah Mistar. Mereka latihan refleks, komunikasi dengan back, sampai antisipasi bola mati. Posisi kiper bisa jadi penentu banget di laga lawan Cina nanti, apalagi kalau Cina main ngandelin bola-bola udara. Selain teknik dan taktik, Kluivert juga kasih porsi latihan fisik ekstra. Pemain dicek ketahanannya, daya jelajahnya, bahkan fokusnya. Karena di laga penting kayak ini, mental baja dan stamina kuat adalah kunci. Ada sesi gym, ada juga circuit training di lapangan. Buat pemain yang baru gabung dari Eropa, mereka juga dikasih adaptasi fisik yang lebih personal karena perubahan iklim Asia lumayan ekstrem, cuy. Kabar bagusnya, gak ada pemain yang cedera serius. Semua dalam kondisi siap main. Dan yang paling penting, semangatnya tinggi banget. Coach Patrick bilang, dia terkesan banget sama kedisiplinan dan semangat pemain timnas Indonesia. Mereka datang latihan tepat waktu, punya etos kerja yang luar biasa, dan cepat paham materi taktik, ujarnya ke media. Gak cuma itu, Kluivert juga senang banget sama sambutan PSSI dan fans Indonesia. Atmosfer sepak bola di sini luar biasa. Dukungan dari supporter akan jadi energi buat kami di laga nanti, tambahnya. Saking semangatnya fans, tiket laga lawan Cina di Gelora Bung Karno udah hampir sold out hanya dalam beberapa hari. PSSI menyediakan 50.000 tiket dan sebagian besar udah diborong supporter fanatik. Gak cuma dari Jakarta, banyak yang bakal datang dari daerah lain. Ada yang dari Surabaya, Medan, Makassar, sampai Papua. Mereka rela naik kereta, bus, bahkan motor buat bisa dukung langsung Garuda. Atmosfer GBK diprediksi bakal meledak kayak pertandingan lawan Argentina tahun lalu. Dan ini bisa jadi boost psikologis yang luar biasa buat para pemain timnas. Jangan salah bro, walaupun main di kandang, timnas Indonesia gak bisa anggap remeh Cina. Mereka punya banyak pemain muda potensial dan secara fisik serta taktik juga kuat. Tapi justru ini kesempatan buat Garuda unjuk gigi. Kalau bisa menang atas Cina, otomatis posisi runner-up hampir pasti dikunci.
Artinya, Indonesia tinggal selangkah lagi masuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, yang juga berarti tiket otomatis ke Piala Asia 2027. Coach Kluivert menekankan meskipun target utama adalah menang, timnas tetap harus bermain dengan gaya yang menarik. Sepak bola gak cuma soal hasil, tapi juga hiburan buat para fans. Makanya latihan taktik juga menyertakan skema serangan dari sisi sayap, kombinasi 1-2, dan umpan-umpan terobosan. Pemain kreatif kayak Marcelino Ferdinand, Egy, dan Rafael Struijk bakal jadi andalan buat ngebongkar pertahanan lawan. Semua elemen udah dikumpulin pemain terbaik, pelatih berpengalaman, supporter militan, dan semangat juang tinggi. Sekarang tinggal nunggu hari H dan berharap Garuda bisa terbang tinggi. Apapun hasilnya nanti, perjuangan ini udah bikin rakyat Indonesia bangga. Tapi pastinya kita semua berharap Indonesia bisa bikin sejarah baru tembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia dan makin dekat ke pentas dunia. Dari latihan tanpa jeda, persiapan taktik matang, sampai dukungan luar biasa dari supporter, timnas Indonesia emang lagi on fire. Ini bukan cuma soal pertandingan sepak bola, tapi soal kebanggaan bangsa. Jadi buat lo semua yang baca atau nonton konten ini, jangan lupa doain, dukung, dan ramaikan GBK tanggal 5 Juni 2025. Kita bikin gegap game pita merah putih mengguncang Asia.